Salam dan selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan hari sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Dentris Billy dengan NIM 17340-318. Kelas B reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya di buku 1 yang berjudul Proses Sosial Riset Pemikiran Ulang dan Kebijakan. 1. Menghukum pengambilan keputusan mengurai enigma. Di sini saya akan coba menjelaskan menurut pemahaman saya menghukum pengambilan keputusan di sini mengurai enigma ada 3 tahap. Pertama, hukuman kerja bersifat interpretatif. Dalam artiannya, dia tidak terhindarkan namun selalu aktif dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, pembuatan keputusan pada kenyataan yang terjadi atau sebuah masalah yang ingin diselesaikan. Di sini bukan berarti sebuah yang benar-benar terjadi, tapi tidak berfungsi untuk yang tidak terjadi, namun yang benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, sebuah keputusan yang akan diambil melalui proses hukuman yang dihasilkan oleh peran dan kinerja peran para pelaku hukuman dan cita-cita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, kita masuk pada pembahasan kedua, sebuah enigma yang abadi. Di sini saya akan coba menjelaskan bahwa sebuah keputusan yang diambil dan ditentukan kepada seorang pidana yang akan dihukum secara adil. Dan sepertinya sebagai contohnya sebuah tuntutan dari pihak korban, dan tentunya akan adanya saksi. Dalam hal ini pastinya pihak korban akan meminta kebijakan dari pemerintah untuk melindungi para saksinya. Begitu juga pihak pelaku pasti akan meminta sebuah kejelasan dalam sebuah persoalan yang mereka lakukan. Namun di sini tentunya seorang hakim akan mengambil sebuah keputusan yang seadil-adil mungkin. Dan di sini menurut Garland tahun 1990 pada halaman 255, hukuman adalah sesuatu yang setiap orang bisa rasakan dan memang begitu dalam artiannya layak untuk dibicarakan, meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya sumber pengetahuan mereka meragukannya. Di sini saya akan coba menjelaskan hukuman itu adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan antara dua belah pihak. Nah, di sisi lain kita bisa mengambil sebuah pengetahuan bahwa si A ini melakukan sesuatu atas dasar ini dan si B ini melakukan hal tersebut atas dasar ini. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana mereka itu memainkan perannya masing-masing. Dapat 3 otonom untuk mengambil sebuah keputusan. Pertama, bagaimana kiasan ini diproduksi
dalam konsep ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan. Praktek yang menganggap hukum adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Dalam artiannya, bagaimana sebuah keputusan itu dilakukan oleh seorang individu atau individu dalam memproduksi sebuah konsep yang bersifat ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan dalam sebuah menentukan hukuman. Sebuah individu yang menggunakan imajinasi yang lebih luas, terdiri dari entitas individu otonom. Misalnya aturan yang digunakan adalah aturan fakta, faktor, dan momen keputusan ataupun teknologi. Dan masing-masing menggunakan sebuah inheren yang sifatnya sendiri, baik itu reformis maupun konservatif, beroperasi menurut kiasan individualisme otonom, di mana gagasan pribadi properti memainkan peran sentralnya. Di sini saya akan coba jelaskan bahwa di mana seseorang melakukan perannya menggunakan imajinasinya untuk menentukan sebuah keputusan yang berdasarkan faktor-faktor yang bersifat fakta dan cara mereka mengambil sebuah keputusan yang dimainkan secara sentral. Hukuman ketiga, proses sosial menunjukkan cara kiasan individualisme otonomi yang memiliki properti yang dilakukan secara sendiri oleh individu tersebut. Bagaimana dia harus melakukan kinerjanya secara profesional, tetapi harus dengan untuk menentukan sebuah kesalahan orang yang akan dikenakan hukuman pada dasar otonomnya. Di sisi lain juga ada penentuan hukuman di budaya. Di penentuan hukum budaya ini ditentukan oleh seorang individu yang memiliki kekuasaan di situ, dan dibuat sebuah hukum itu berdasarkan faktor-faktor yang berupa fakta yang dibangun secara regulasi untuk menentukan hukuman atau pidana tersebut. Nah, di sini lebih mendominasi pemikiran hukum yang berakar pada paradigma individualisme otonom, berpusat pada hakim yang sebagai individu yang singular. Dalam artiannya digambarkan sebagai bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Maksudnya dari segala sisi itu dia meregulasi semuanya sehingga terbentuk satu hukuman yang akan diambil sebuah keputusan. Dalam aturan hukum tersendirinya itu diterapkan secara situasi, praktis, fakta kasus, dan catatan pengambilan keputusan, sehingga aturan itu dibentuk melalui sebuah fakta yang bersifat kasus yang akan nanti diregulasikan sehingga menjadikan sebuah keputusan dari individu hakim tersendiri. Nah, jadi ini tidak akan pernah akan adanya perhentian, karena poin referensi utama dalam yang bertujuan secara sosialnya itu yang pekerjaannya secara hukuman profesional, sedangkan kita harus berhati-hati untuk mengambil
sebuah keputusan, sehingga harus adanya regulasi antara dari berbagai individu untuk mengambil sebuah keputusan yang praktis. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan menurut pengamatan saya atau argumen saya. Untuk itu, salam dan sekian dan dari saya. Terima kasih.